Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih. Total, ada 42 menteri yang diumumkan pada Minggu 20 Oktober kemarin. Dari nama-nama tersebut, beberapa sosok kembali menjabat sebagai menteri. Dua di antaranya adalah Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo. Erick Thohir kembali bertugas sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tugas itu akan dilaksanakan bersamaan dengan mandat sebagai Ketum PSSI periode 2023-2027. Sementara itu, Dito Aryo Tejo kembali menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora periode 2024-2029. Setelah sebelumnya menjadi Menpora untuk menggantikan posisi Zainuddin Amali yang mundur pada tahun 2023. Atas penunjukan dua sosok penting dalam diri Timnas Indonesia ini, Pak Prabowo pun mengutus keduanya untuk mengawal kemajuan sepak bola tanah air dengan pilar utama Timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita semua tahu, saat ini Garuda tengah mati-matian berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas, selain harus melawan tim-tim kuat langganan Piala Dunia, Indonesia sekarang ini juga lagi dihadapkan situasi yang tak menguntungkan, yakni buntut dari segala kontroversial di laga versus Bahrain kemarin. Di mana Bahrain secara cupu meminta laga dipindahkan ke tempat netral dan kocaknya tak butuh waktu lama, AFC langsung menanggapi hal itu dengan serius. Sedangkan beberapa kali protes tim Garuda sebelum ini terkait hal apapun selalu ditolak. Melihat situasi ini jelas terlihat kalau Indonesia memang begitu diremehkan. Patut diakui posisi Indonesia di AFC sangatlah lemah. Gara-gara di strukturnya pun gak ada satupun orang Indonesia di sana. Sedangkan Bahrain, presidennya saja orang sana. Jadi jelas gampang banget ngelobinya. Atas dasar itulah mungkin dengan segala hal yang bisa dilakukan Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir, hendaknya ini bisa diselesaikan dengan satset. Entah itu melobi Presiden FIFA ataupun apapun caranya. Kami sungguh gak terima melihat Indonesia dianggap sepele seperti ini. Tapi berkaca dari Jepang yang tak sekali dua kali diperlakukan semena-mena, mereka tetap membuktikan diri dengan kualitas. Ya, meskipun Jepang dicurangi dengan banyak cara, kualitas dari timnas mereka terbukti mampu membungkam organisasi aliansi Tim Teng itu. Maka dari itulah, cara yang dinilai paling efektif untuk membalas kejadian seperti ini, ya dengan membuktikan diri kalau kualitas timnas Indonesia nggak bisa dipandang remeh oleh mereka. Dan demi meningkatkan kualitas tim Garuda sendiri, PSSI pun melakukan langkah mantap mendatangkan para pemain keturunan Grade A untuk membela tim Merah Putih. Saat ini pun Menpora Dito Aryo Tejo telah mengajukan berkas naturalisasi Kevin Dix ke Kementerian Hukum dan HAM selepas pelantikan di Istana Presiden Senin 21 Oktober kemarin. Seperti Misilgers dan Eliano, proses naturalisasi dari Kevin Dix memang dikebut. Pemain langganan Liga Champions itu pun diharapkan segera mengenakan seragam Timnas Indonesia. Memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku. Bek berusia 28 tahun ini sejatinya telah lama dirumorkan akan membela Merah Putih. Harapannya Dix sudah bisa memperkuat skuad Garuda kalau menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada November mendatang. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku yakin proses naturalisasi dari Dix akan berjalan lancar. Sebab sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat. Begitu juga dengan Kemenkumham. Untuk itu menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum Erick Thohir sehingga saat ini fokus PSSI adalah menaturalisasi Kevin Dix terlebih dahulu. Mengingat status Jepang sebagai negara langganan Piala Dunia hingga menempati posisi terbaik negara Asia di ranking FIFA, tentu skuad asuhan Sintayong memerlukan amunisi berkualitas demi paling tidak mampu menahan imbang tim Samurai Biru. Ditambah lagi skuad yang dimiliki Jepang tergolong sangat mewah dan mumpuni, bahkan bisa disebut beda kelas dibandingkan timnas Indonesia. Hal ini pun mengharuskan tim Garuda untuk menurunkan kekuatan terbaiknya agar bisa merepotkan tim baru. Dan setelah nama Kevin Dix yang telah berjabat tangan dengan Pak Erick Thohir sebagai tanda dimulainya proses naturalisasi sang pemain, menariknya melalui langkah senyapnya PSSI juga dikabarkan tengah memproses naturalisasi dua pemain lainnya yang berbeda posisi. Bahkan dua pemain yang disebut menjadi target naturalisasi timnas Indonesia berikutnya itu merupakan pemain yang bakal melengkapi puzzle Garuda. Mereka adalah Mauro Zylstra dan Jairo Riedewald yang disebut-sebut menjadi dua pemain anyar naturalisasi yang tengah dikebut PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Kepastian merapatnya Zylstra dan Riedewald ke timnas Indonesia telah dikonfirmasi oleh Bung Herpa lewat official YouTube pribadinya. Kevin Dix sudah selama dengan Erick Thohir, sebentar lagi Mauro Zylstra dan Jairo Riedewald. Info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya. Kata Bung Herpa melalui YouTube pribadinya.
Jadinya nama Moro Zylstra sendiri sudah tercium lama soal proses naturalisasinya. Bahkan sang pemain telah mengungkapkan secara terbuka soal perkembangan prosesnya. Saat menjalani sesi wawancara dalam podcast Yusa Nugraha, sang pemain pun pernah mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sedang tahap pengecekan berkas. Lalu dalam hal ini Arya Sinulinga selaku exco PSSI juga pernah mengatakan bahwasanya proses naturalisasi dari Zylstra tengah berjalan. Hal itu pun seakan menunjukkan kepindahan kewarganegaraan pemain berposisi penyerang itu pun kian dekat. Kehadiran Zylstra tentu akan membuat lini serang timnas Indonesia lebih bertarung melawan Jepang. Lalu terkait proses naturalisasi yang dijalankan oleh Jero Riedewald, PSSI pun diyakini sudah membahas hal ini sembari menunggu penyelesaian akhirnya. Ditambah lagi keberadaan Jero Riedewald yang memang dibutuhkan oleh timnas Merah Putih, yakni sebagai pendukung peran Tom Haye yang makin mengungkap fakta dinaturalisasinya sang pemain. Tapi terlepas dari hal itu semua, tentu banyak dinanti apakah isu liar yang menyebutkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain itu tengah dikebut agar bisa diturunkan saat melawan Jepang benar adanya. Jika iya, yang jelas kehadiran para pemain itu akan menambah kedalaman skuad asuhan Sintayong sekaligus memperbesar peluang tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan komposisi pemain yang berkualitas, bukan tak mungkin cita-cita Pak Prabowo untuk melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia akan terrealisasi. Apalagi menilik pengalamannya di bidang olahraga, Prabowo tak hanya menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, namun sosok 73 tahun ini juga punya akademi sepak bola sendiri. Garuda Yaksa adalah proyek Presiden Prabowo mengembangkan sepak bola Indonesia. Akademi itu pun dibentuk untuk mencari bibit-bibit pesepak bola Indonesia. Prabowo bahkan juga kerap membuat turnamen akar rumput, di antaranya Nusantara Open dan Liga Bola Rakyat. Pemenang Nusantara Open sempat diberi kesempatan berlatih di Qatar beberapa waktu yang lalu. Beberapa program tersebut pun tentunya bisa menjadi pijakan awal Presiden Prabowo untuk membangun sepak bola tanah air. Sebab masih banyak juga pekerjaan rumah di bidang sepak bola Indonesia yang patut diperbaiki. Dengan Ketum PSSI Erick Thohir yang kembali masuk jajaran menteri di era Presiden Prabowo, sehingga diharapkan mempermudah mendapatkan arahan untuk mengejar sejumlah target. Untuk itu patut dinantikan bagaimana kiprah skuad Garuda di era kepemimpinan Prabowo Subianto yang sangat mencintai timnasnya ini.